Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan mencoba untuk membahas, izinkan kami dari kelompok 2 untuk membahas salah satu tema dari konsep teori ekonomi makro, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pasar barang, pasar uang, dan keseimbangan pasar barang dan pasar uang dengan pendekatan atau konsep ekonomi Islam. Oke, sebelumnya kami ingin memperkenalkan tim kami yang menyiapkan dan membahas tema tentang teori ekonomi makro syariah. Tim kami terdiri dari ada Mas Aris Setiawan, kemudian Muhammad Fatoni Yasin, Muhammad Akil Aziz, kemudian Muhammad Prasojo Hardiansah, dan saya sendiri Dedi Rahman. Baik rekan-rekan sekalian, pada kali ini kita akan banyak membahas beberapa subtema kaitan dengan pasar barang dengan pasar uang. Di antaranya adalah keseimbangan pasar barang atau yang disimbolkan dengan IS, investment dan saving. Kemudian ada keseimbangan pasar uang atau disimbolkan dengan LM, liquidity of money. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang konsep uang dalam ekonomi Islam. Kemudian kita mencoba untuk membahas tentang bagaimana keseimbangan yang mempertemukan keseimbangan pasar barang dengan pasar uang. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menyajikan faktor yang bisa mengubah keseimbangan pasar barang dengan pasar uang. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai dengan pasar barang. Kita awali dengan definisi pasar barang itu sendiri, seperti yang mungkin dipahami rekan-rekan sekalian, bahwa pasar barang atau pasar komoditi adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang atau jasa. Biasanya pasar barang ini dikenal atau disebut juga dengan sektor real ya, karena mempertemukan antara permintaan dan penawaran barang atau produk atau jasa. Oke, kami sampaikan juga ada ciri-ciri dari pasar barang. Yang pertama, tentu pasar barang ini ada calon penjual dan calon pembeli ya, ada produsen, ada konsumen. Kemudian yang kedua, adanya barang atau hasil produksi yang hendak diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli. Ini semacam tawar-menawar ya, antara pembeli dengan penjual terhadap produk atau jasa. Kemudian yang terakhir, adanya proses permintaan dan penawaran antara penjual dengan pembeli. Oke, kami sampaikan juga ada tiga fungsi dari pasar barang. Yang pertama untuk produsen, bahwa pasar barang ini berfungsi untuk mempermudah mempromosikan atau memasarkan barang atau jasa yang mereka produksi. Kemudian untuk konsumen, pasar barang ini berfungsi untuk memudahkan konsumen ini mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas yang diinginkan. Nah, bagi pemerintah, karena ada pertemuan antara penjual atau dengan pembeli, maka kemudian potensi transaksi itu juga akan memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan secara nasional. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan kepada slide pembahasan subtema yang pertama tentang keseimbangan pasar barang. Jadi tingkat keseimbangan pasar barang dapat digambarkan dengan kurva IS, investment and saving. Kemudian kurva IS adalah kurva yang menghubungkan antara suku bunga
dengan pendapatan nasional yang biasa dengan disimbolkan dengan huruf Y, di mana syarat-syarat keseimbangan pasar bisa dipenuhi. Apa syaratnya? Syarat keseimbangan pasar barang adalah I sama dengan S atau Y sama dengan C plus I. Nah, ini nanti rekan-rekan sekalian kita akan bahas lebih dalam rumus-rumus atau rumus-rumus dari syarat keseimbangan pasar barang. Nah, kemudian sebelum kita mengetahui tentang keseimbangan pasar barang, kita harus memahami dulu kaitan dengan fungsi investasi. Fungsi investasi ini nanti akan kita masukkan ke dalam fungsi untuk mencari keseimbangan pasar barang. Ya, seperti diketahui di layar ya. Jadi contoh 1 fungsi investasi, persamaan fungsi investasi 80 minus 4R, di mana I sama dengan nilai investasi, kemudian R sama dengan tingkat suku bunga. Ini bisa dilihat di layar ya, bahwa dan dapat disimpulkan bahwa ketika suku bunga naik, maka kemudian pendapatan nasional atau investasi menjadi turun. Ini menjadi 20 ya. Jadi jika tingkat suku bunga naik, maka nilai investasi turun. Tapi jika tingkat bunga turun, maka nilai investasi menjadi naik menjadi 40. Ini fungsi investasi yang nanti kita akan konklusi dalam menetapkan fungsi keseimbangan pasar barang. Oke, selanjutnya ini ada keseimbangan pasar barang. Tadi, kenapa kita mencari fungsi investasi terlebih dahulu? Karena nanti fungsi investasi ini akan kita masukkan ke dalam fungsi keseimbangan pasar. Mungkin rekan-rekan sudah ingat ya ketika saya sampaikan bahwa syarat dari keseimbangan pasar adalah Y sama dengan C plus I. Nah, kalau kemudian kita masukkan C ini, nah ini adalah C, ini adalah C, maka kemudian kita dapatkan angka C, kita masukkan ke dalam rumus. Kemudian ini adalah I, maka kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus angka-angka ini, maka kemudian kita akan dapatkan persamaan fungsi keseimbangan pasar barang. Y sama dengan 300 dikurang atau minus 10R. Ini fungsi Y sama dengan 300 minus 10R. Kalau kemudian kita bisa melihat di kurva keseimbangan pasar barang ini mempunyai gradien negatif ternyata ya. Jadi hubungan terbalik. Artinya jika suku bunga turun, maka pendapatan akan meningkat dari 100 ke 200. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan akan turun dari 200 menjadi 100. Mungkin sampai di sini rekan-rekan sekalian bisa memahami tentang bagaimana keseimbangan pasar ini terbentuk di perhitungan dengan rumus yang pertama dengan kurva yang kami sajikan. Ini sebenarnya ada rumus yang kedua, secara rumus berbeda, tapi kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya juga sama ya antara rumus 1 dengan rumus 2. Oke, berikutnya, selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami tentang pasar uang ya. Jadi tadi kita selesai pasar barang, kita akan mencoba untuk mengkaji tentang pasar uang dan keseimbangan pasar uang. Menurut peraturan BI nomor 18/11/PBI/2016, pasar uang adalah kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Jadi jangka pendek ya, hanya dengan 1 tahun.
Nah, sebelum itu kita akan mencoba memberikan informasi bagaimana uang dalam teori klasik. Teori klasik mengkonfirmasi bahwa motif orang memegang uang adalah untuk transaksi saja. Tapi kemudian Keynes memandang motif orang memegang uang adalah untuk tiga hal. Motif transaksi, motif berjaga-jaga, kemudian motif spekulasi. Nah, tiga motif ini biasanya disampaikan oleh Keynes sebagai teori liquidity of preference. Kemudian dalam teori klasik disampaikan bahwa uang di samping sebagai alat tukar juga sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Nah, tapi nilai uang kertas yang sangat fluktuatif menjadikan uang dijadikan sebagai alat untuk spekulasi. Jadi ada sebagai komoditi juga sebagai alat untuk spekulasi. Nah, kita ingin coba untuk menyampaikan tentang uang dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, fungsi uang hanya diakui sebagai alat tukar atau medium of exchange, bukan sebagai komoditi ya. Menurut Al-Ghazali, uang ibarat cermin yang tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan semua warna. Artinya uang tidak memiliki harga tetapi dapat merefleksikan semua harga barang. Kemudian, uang adalah milik masyarakat. Money is public goods. Jadi, uang adalah milik masyarakat. Jika ada yang menimbun uang dan tidak produktif, dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang akan mengakibatkan melemahnya perekonomian atau tidak berjalannya perekonomian secara baik. Mata uang yang direkomendasikan dalam Islam adalah dinar Islam, dinar emas, dan dirham perak. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik dan nominal yang stabil, sementara uang kertas sangat fluktuatif. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan kaitan dengan bagaimana Islam atau bagaimana uang dalam perspektif Islam. Kemudian setelah bahas tentang definisi pasar uang, kita akan mencoba untuk mengkaji tentang bagaimana keseimbangan pasar uang terbentuk. Konsep dasar keseimbangan pasar uang adalah adanya interaksi antara permintaan uang dengan penawaran uang. Fungsi kurva LM atau liquidity of money adalah hubungan positif antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Kemudian syarat keseimbangan pasar uang itu sendiri adalah terpenuhinya kesamaan antara permintaan uang secara agregat dengan penawaran uang secara agregat. Dan disimbolkan syarat keseimbangan pasar uang ini adalah MS sama dengan L, di mana MS adalah penawaran uang secara agregat dan L adalah permintaan uang secara agregat. Nanti kita akan coba munculkan dalam sebuah angka dan grafik. Nah, kemudian ada model dan motif permintaan uang. Jadi permintaan uang ini memiliki model dan motif. Ya. Yang pertama, permintaan uang secara real ditentukan oleh besarnya proporsi tertentu yang disimbolkan dengan K terhadap pendapatan nasional. Pendapatan uang atau permintaan uang juga ditentukan secara proporsional oleh besarnya tingkat bunga. Kemudian permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi secara proporsional oleh besarnya pendapatan nasional. Ini nanti kita akan coba dalami ya, model dan motif permintaan uang ini di slide selanjutnya. Kita akan coba lebih dalam kaitan dengan model dan motif permintaan uang. Nah, ini motif permintaan uang menurut Keynes dalam teori liquidity of preference. Yang pertama, uang ini dijadikan atau bermotif transaksi.
di mana uang yang diminta itu hanya dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi. Kemudian ada motif berjaga-jaga. Permintaan uang berkaitan orang untuk berjaga-jaga atau antisipasi menghadapi kebutuhan tak terduga. Misalkan sakit, gitu kan. Itu kan butuh uang, maka kemudian ini motifnya ketika nabung itu adalah motifnya adalah motif berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga ada motif spekulasi. Permintaan uang berkaitan dengan motif orang untuk melakukan spekulasi yang bisa memberikan keuntungan dari investasi atau uangnya. Nah, kita akan bahas tentang motif atau fungsi dari permintaan uang dengan sub motif itu motif transaksi dan motif berjaga-jaga yang disimbolkan dengan L1. Ini teman-teman sekalian bisa melihat contoh permintaan uang untuk transaksi itu di persamaan fungsinya adalah LT sama dengan 0,25Y. Kemudian permintaan uang untuk berjaga-jaga ini di persamaan fungsinya adalah LJ sama dengan 0,5. Maka fungsi uang, fungsi permintaan uang, motif transaksi dan berjaga-jaga adalah 0,25Y ditambah 0,5Y. Karena L1 sama dengan LT ditambah LJ. Maka kita dapatkan L1-nya adalah 0,4. Nah, kemudian kita bisa lihat dari kurvanya ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kurva L1, ini kurva L1, bisa dilihat bahwa hubungan LT, LT itu apa? LT itu adalah permintaan uang untuk fungsi transaksi. Ternyata LT ini memiliki hubungan positif dengan Y. Artinya, semakin besar pendapatan nasional, maka permintaan uang untuk transaksi akan semakin besar. Kemudian, hubungan LJ dengan Y bersifat negatif. Apa itu LJ? LJ itu adalah fungsi permintaan uang untuk berjaga-jaga. Artinya semakin besar pendapatan nasional, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga LJ akan semakin besar. Yang kemudian bisa dilihat dari kurva yang bisa ditampilkan mungkin dari teman-teman sekalian bisa melihat dalam kurva yang sudah kita sajikan. Kemudian tadi motif transaksi sudah, kemudian motif berjaga-jaga sudah. Kita akan bahas tentang kurva permintaan uang motif spekulasi. Ini bisa kita lihat langsung dari kurvanya bisa kelihatan sekali bahwa ketika tingkat suku bunga naik, maka kemudian permintaan uang dengan motif spekulasi akan turun. Ini dari B ke A. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Ketika tingkat suku bunga turun, ternyata ini akan meningkatkan permintaan uang dengan motif spekulasi. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan di slide selanjutnya tentang rumus permintaan uang. Tadi ya sudah kita bahas di awal bahwa L sama dengan L itu adalah permintaan uang ya. Permintaan uang itu adalah L1 ditambah L2 atau LT, L1-nya adalah LT ditambah LJ dan L2-nya adalah sama dengan LS. LS itu adalah F dikali bunga. Nih, nanti kita akan coba lebih dalam di slide selanjutnya tentang permintaan uang. Kemudian kurva keseimbangan liquidity of money atau keseimbangan uang, pasar uang. Ini ada contoh kasus ya, rekan-rekan sekalian bisa dilihat di slide-nya bahwa jika sebuah perekonomian memiliki JUB, ini JUB adalah 200 miliar, kemudian LT itu apa? Permintaan uang untuk
motif transaksi, ini ada fungsinya LT sama 0,25. LJ, motif uang untuk berjaga-jaga, 0,15 Y. Kemudian L2-nya memiliki fungsi 160 dikurangi 4R ya. Maka kemudian kita bisa cari ya fungsi kurva LM-nya. Ini bisa kita lihat teman-teman sekalian. Kita masukkan rumus dengan angka K yang tadi ya. Maka L1-nya adalah 0,4. Kemudian fungsi dari kurva LM adalah L1 ditambah L2 sama dengan M. L1 ditambah L2 sama dengan M. M-nya itu adalah 200 miliar. Ini 200 miliar. Kita cari L1 dengan L2-nya. Maka kemudian kita dapatkan fungsi dari kurva LM adalah Y sama dengan 100 plus 10R. Oke, kita lanjutkan. Nanti kita lihat grafiknya ini. Fungsi dari tadi ya, kita dari hasil rumus yang tadi. Y sama dengan 100 plus 10R. Di mana ketika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan nasional menjadi naik. Ini dari 150 menjadi 200. Sebaliknya, jika suku bunga turun, maka pendapatan nasional juga menurun. Ini slope-nya positif ya, rekan-rekan sekalian, untuk kurva keseimbangan liquidity of money antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan kaitan dengan kurva atau penurunan kurva LM atau liquidity of money. Kita akan fokus di kuadran 2, di mana rekan-rekan sekalian bisa melihat jika tingkat suku bunga naik, maka pendapatan naik. Dan jika suku bunga turun, maka pendapatan akan turun. Ini kuadran 2 kaitan dengan LM. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, ini ada hubungan antara liquidity of money, kemudian ada permintaan uang untuk berjaga-jaga, ada permintaan uang untuk spekulasi dan seterusnya. Tapi kita fokus di kuadran 2 karena memang kaitan dengan penurunan kurva LM. Nah, ini disampaikan tadi bahwa ketika suku bunga naik, maka kemudian pendapatan naik ya menjadi 200 miliar. Oke, berikutnya kita membahas tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Nanti rumus-rumusnya juga sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi langsung ke contoh kasus ya supaya memudahkan. Bahwa tadi syarat keseimbangan pasar barang itu adalah Y sama dengan C plus I. Ini sudah kita dapatkan dari contoh tadi bahwa fungsinya adalah fungsi Y sama dengan 300 minus 10R. Kemudian syarat keseimbangan fungsi liquidity of money atau pasar uang adalah L1 ditambah L2 sama dengan M atau L sama dengan M. L sama dengan M. Permintaan uang sama dengan uang yang beredar atau yang ditawarkan. Ini fungsinya, fungsi dari liquidity of money yang contoh-contohnya itu sudah kita sajikan di awal ya angka-angkanya. Ini Y sama dengan 10 plus 10R. Nah, kita akan menghubungkan keseimbangan pasar uang dengan pasar barang. Ini kita fungsi-fungsi yang tadi kita masukkan. Nah, fungsi IS dengan fungsi LM, maka kemudian kita dapatkan fungsi Y sama dengan 200. Fungsi Y sama dengan 200. Maka jika diperhatikan syarat keseimbangan pertama adalah I sama dengan S ya. I sama dengan S itu sudah terpenuhi. Nah, I sama dengan 40. Ini 40 dari mana? 40 itu yang pertama kita bisa lihat ini I
ini S, kemudian kita masukkan ini kan 84R. R ini bunga ya, bunga ini 10. Kita masukkan ini 40 dapatnya, kemudian Y dikurangi C sama dengan 40 ini terpenuhi. Kemudian di syarat keseimbangan pasar uang tadi apa? L sama dengan M. L sama dengan M. Di mana L itu adalah LT, jadi motif uang untuk transaksi, motif uang untuk berjaga-jaga, kemudian L2 ini untuk spekulasi. Nah, kemudian kita bisa dapatkan ini 12 miliar ya, ini 200, ini sudah clear, angkanya ini 200. Maka kita akan cari ini dari mana? Angka-angka ini LT, ya teman-teman sekalian bisa lihat ini LT. LT ini 50 dapatnya. Jadi LT kan rumusnya 0,25Y. Y-nya itu adalah 200. Ini Y dia 200. Makanya dapatkan 50. Ini 50. Kemudian LJ, ini LJ. Ini LJ. Nah, kita dapatkan teman-teman sekalian, LJ itu rumusnya 0,5Y fungsinya. Maka Y-nya adalah 200. Maka kita dapatkan itu 30. Ini angka 30 itu dari LJ. Kemudian L2. Fungsi L2 ini 160 dikurangi 4R. Ini fungsinya. R ini 10 ya. Ini R. Ini R 10. Maka kita dapatkan angkanya ada 120. Ini 120. Maka ketika dijumlah, ternyata L sama dengan M. Jadi L-nya 200. Kemudian M-nya juga 200. Nah ini teman-teman sekalian mungkin bisa dipahami titik keseimbangan antara keseimbangan pasar uang dengan keseimbangan pasar barang. Ini kurva perubahan ya. Jadi ternyata perubahan keseimbangan itu ada beberapa faktor, diantaranya adalah investasi perusahaan, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian pajak dan penawaran uang. Nah dari gambar 10 dan 11 ini kita bisa menunjukkan bahwa kenaikan investasi sebuah perusahaan dan pengeluaran pemerintah akan memindahkan kurva IS ke kanan. Akan memindahkan fungsi IS ke kanan. Ya kan? Bisa kita lihat. Kemudian pertambahan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan tingkat bunga. Nih, tingkat bunganya dari R0 ke R1. R0 ke R1. Dan pendapatan nasionalnya naik. Jadi R0 ke R1 naik, kemudian pendapatannya naik ya. Gitu. Untuk yang tingkat pengeluaran pemerintah juga hampir sama ya dengan pertumbuhan investasi. Kemudian yang terakhir ini adalah perubahan keseimbangan akibat pertambahan pajak atau pertambahan uang atau penawaran uang. Ini bisa dilihat pertambahan penawaran uang akan menurunkan tingkat bunga. Ini R0 ke R1. Kemudian pendapatan nasional juga turun. Nah ini. Ini teman-teman sekalian bisa dilihat grafik ini bisa mencerminkan bahwa ternyata pengaruh dari pajak ini adalah menurunkan tingkat suku bunga dan menurunkan pendapatan. Tetapi kemudian di penawaran uang akan menaikkan tingkat suku bunga dan mengurangi pendapatan nasional. Oke, itu mungkin yang bisa kami sajikan, kami sampaikan terima kasih dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.